warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa, Anda luar biasa, semua luar biasa. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Kembali dengan Pak Fauji ya di pelajaran yang sama yaitu teknik pemesinan bubut. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik? Alhamdulillah ya, tetap semangat, harus optimis dalam mencari pengetahuan. Satu orang buat pimpin doa, Endang boleh? Silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Iya kan ada ya mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Salam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak minta semuanya buat berdiri dulu, ya. Kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, ya, dengan temanya Halo Halo Bandung. Bisa? Ya. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, bu kota periangan. Halo. Oke, sebelumnya Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu semuanya ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Tapi Bapak mau ngecek dulu satu-satu ya untuk memastikan kehadiran kalian. Baik, Ahmad Sabah. Oke ya, Ayu Fitria. Oke. Dian Permana. Kalian mempelajari teknik pemesinan bubut, manfaatnya banyak ya. Terutama nanti kalian setelah lulus. Nanti kan kalian pengennya kerja kan? Nah, kerja itu tidak harus kita cuma mendapat ijazah saja. Kita harus mempunyai kemampuan, keterampilan, khususnya di bidang teknik pemesinan. Kan dibuka HP-nya, masuk ke Google Form 4. Kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal pretest atau tes kemampuan awal kalian sebelum nanti Bapak jelaskan pembelajaran hari ini. Sudah habis? Ya, silakan disimpan lagi HP-nya ya. Nanti Bapak cek untuk tes kemampuan awal kalian. Nanti di akhir juga kita ada tes pengetahuan lagi, tes akhir ya. Soalnya masih yang sama ya. Nanti kalian tolong disimak materi hari ini dalam pembelajaran itu, tolong disimak dengan baik-baik. Oke, sebelumnya dulu nih ya, garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini itu apa saja sih Pak ya. Yang pertama di sini nanti kalian dihadapkan dengan orientasi terhadap masalah. Nanti Bapak sajikan sebuah masalah ya, karena kebetulan hari ini kita pembelajarannya apa sih Pak materinya? Materinya tentang analisis pekerjaan mesin bubut. Pahami? Masih tahu? Masih ingat? Masih ya? Ya, masa lupa ya, kemarin kan apa udah kasih tahu ya. Oke. Siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Oke, siapa kita? Oke, siapa kita? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Untuk pembelajarannya, ya, tolong perhatikan. Untuk pembelajarannya, nanti kalian peserta didik dapat menjelaskan jenis pekerjaan bubut. Ya, jenis pekerjaan bubut kan itu banyak ya. Ada bubut muka, bubut rata, dan lain-lain. Nah, makanya nanti ada materi penjelasannya. Ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua nanti kalian peserta didik dapat menganalisis jenis pekerjaan bubut sesuai gambar kerja dan pengukuran. Nanti kalian analisis nih ya. Dari gambar kerja itu apa saja sih Pak yang kita butuhkan dari jenis pekerjaan itu, terus langkah kerjanya apa saja, sesuaikan dengan ukuran-ukurannya. Ya. Gitu. Yang terakhir apa Pak? Yang terakhir nanti kalian melalui praktik peserta didik mampu menerapkan jenis pekerjaan bubut sesuai gambar kerja atau job sheet. Tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan gambar berikut yang ada di slide ya. Kalau kalian lihat ketiga gambar ini apa yang kalian amati, apa yang kalian bisa ambil tanggapannya. Ada yang bisa menanggapi? Boleh, silakan Dian. Kaitannya pengukuran dengan hasil proses bobot adalah dalam satu pembobotan dengan mudah ya. Tidak lepas dari yang namanya pengukuran. Oke, baik, betul sekali ya. Di sini kalian terlihat ya, di situ ada 3 gambar. Yang pertama gambar kerja,
Yang kedua alat ukur. Alat ukurnya apa itu? Ada yang tahu? Jangka sorong ya atau sigmat ya. Yang terakhir hasil pembubutan. Jadi ketiga gambar yang Bapak sajikan di depan itu kaitannya apa Pak? Yang tadi teman kalian hubungannya apa sih Pak? Gambar kerja, alat ukur atau pengukuran dengan hasil pembubutan itu ada kaitannya banget ya. Kaitannya yang itu tadi ya. Jadi dalam proses pembubutan kita tidak lepas yang namanya gambar kerja dan alat ukur atau ukurannya. Tanpa adanya ukuran, tanpa adanya gambar kerja, kira-kira proses pembubutannya hasilnya bagus atau tidak? Di sini Bapak mau menjelaskan sedikit ya materi terkait pembelajaran analisis jenis pekerjaan bubut. Tolong perhatikan ya. Yang pertama di sini teknik pembubutan. Ya. Bagaimana sih cara kita melakukan teknik pembubutan? Di sini dijelaskan ya. Dijelaskan yaitu dengan menggunakan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh dasar-dasar teori pendukung. Dengan disertai dengan K3-nya atau keselamatan kerja. Untuk melakukan proses pembubutan, kalian harus menggunakan pahat bubut dan benda kerja itu pas di tengah-tengah titik center permukaan benda. Tolong perhatikan ya. Di sini pembubutan itu apa saja sih Pak? Di sini Bapak jelaskan beberapa teknik pembubutan atau jenis-jenis pekerjaan pembubutan. Yang pertama apa? Bisa kalian baca? Tolong bacakan satu orang. Bisa kalian lihat? Pembubutan muka, betul sekali ya. Pembubutan muka atau facing. Ya, pembubutan muka atau facing. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah pembubutan muka itu pembubutan yang menghilangkan permukaan benda kerja untuk menghasilkan panjang dari suatu benda kerja. Ini bisa dipahami? Ya, masih semangat ini? Ya, ya. Pasti namanya jenis pekerjaan bubut itu ada yang namanya langkah kerja. Ya, langkah kerja itu apa sih Pak? Langkah kerja itu prosedur. Ya, prosedur atau step by step dalam kita melakukan suatu proses. Ya, khususnya dalam proses menggunakan mesin bubut. Bapak mau sedikit menjelaskan tentang alat ukur ya. Alat ukurnya di sini yaitu apa namanya? Jangka sorong. Pernah kalian menggunakan? Pernah kalian melihat? Pernah ya. Di sini adalah alat ukur panjang atau linear yang dipergunakan untuk mengukur bidang atau job sheet. Ya, itu harus diperhatikan juga. Jadi Bapak sebelumnya sudah menjelaskan gambar kerja itu pedoman kita atau instruksi kita sebelum melakukan proses mesin. Bapak akan membagi kelompok kalian ya. Bapak akan membagi kelompok kalian ya. Di sini Bapak buat kelompoknya yang pertama kelompok 1 yaitu Muhammad Rizal, Aipitria, Nabil dan dia. Kalian berpencar dulu untuk menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan sesuaikan dengan kelompoknya yang sudah lagi ke depan ya. Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Ya, ada 2. Yang pertama kalian nanti mengerjakan LKPD atau LKS. Bapak sudah menyiapkan LKPD dan LKS-nya. Yang kedua nanti dari hasil pengerjaan LKPD kalian nanti diterapkan atau dipraktekkan ke mesin bubut. Ya, di dalam pengerjaan LKPD itu kalian diisi, didiskusikan, kalian boleh mencari sumbernya itu di internet ya. Dan sumber-sumber yang relevan ya. Begitu ya. Bisa dipahami? Kurang lebih 10 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Silakan ya. Ada kesulitan, boleh ditanyakan ya. Waktunya habis ya. Boleh diperhatikan dulu ke depan ya. Oke ya, disimpan dulu alat tulisnya. Tolong perhatikan lagi ke depan ya. Oke, selanjutnya kalian nanti Bapak persilakan untuk ini kacamatanya ya. Pahat bubutnya silakan. Benda kerjanya. Pahat bubutnya, ininya kacamatanya boleh silakan. Oke, kembali lagi boleh kalian disimpan dulu
papan tulisnya, alat tulisnya. Sekarang silakan kalian menuju ke mesin bubut masing-masing. Ya, sesuai kelompoknya. Ya, silakan. Kalian tugasnya yang masih di pengerjaan LKPD yang nomor 3, kalian coba di analisis hasil ukuran dari pengerjaan kalian menggunakan mesin bubut tersebut. Bapak minta tolong ya tiap kelompok untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil dari pengerjaan LKPD dan penerapannya tadi kalian pada saat praktikum. Baik, boleh? Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Yana, Bilalasari, Ahmad Sabah, dan Aisyah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Silakan lanjut. kelompok kami dalam satuan sekian penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau menanyakan? Boleh. Apakah penting orang yang menggunakan mesin bubut harus paham dulu dengan menggunakan alat ukur? Ya, ingin menjawab. Ya, betul sekali, karena mesin berkakas pada umumnya seorang operator harus paham cara penggunaan alat ukur sebelum menggunakan mesin. Oke, terima kasih ya. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kita mengambil kesimpulan ya. Mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Silakan. Oke, boleh, Suheri, silakan. Jenis pekerjaan ibu seperti buka, tata, lurus, kulir harus disesuaikan dengan cabang kerja atau shift yang dibuat dengan pengukuran Pak. Oke, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan buat Suheri. Bapak minta tolong kalian buka lagi HP-nya. Ya. Kita soal evaluasi lagi ya. Tes akhir atau post tesnya. Silakan dibuka HP-nya ya. Linknya sudah Bapak share di grup. Nomor 1 ya, jawabannya apa? Jawabannya A ya. Oke ya, bagus ya. Jawabannya A. Terus soal nomor 2 apa jawabannya? Bapak simpulkan kalian telah paham untuk pembelajaran hari ini tentang materi analisis pekerjaan. Selanjutnya Bapak ingin tanya nih ya, kira-kira dalam pembelajaran ini ada kesulitan tidak? Sekali lagi manfaat dari kalian mempelajari materi hari ini itu penting sekali. Nanti kalian bisa mengetahui jenis pekerjaan bobot itu apa saja, terus kesalahannya itu apa saja sih dari jenis pekerjaan. Bapak tutup, Bapak minta tolong lagi untuk ketua kelasnya Endang untuk pimpin doa ya. Silakan Endang. Teman-teman, setelah belajar, kita berdoa menurut agama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.